pas lagi rapat di sini, gue mau ngomongin masalah media, pengen kerjasama, VJ katanya. Mulai. Dan gue cek ya. Ini di sini. Udah dimulai. Udah. Ya, jadi untuk mengatakan bahwa kami itu jin sebagai afrod di bawahnya harus membuktikan dua hal. Hal pertama, afrod di bawahnya harus hakikatnya harus beda-beda. Karena kalau hakikatnya sama bukan jins namanya tapi nawa'. Yang kedua, kami ini harus merupakan sesuatu yang zati. Apa itu zati? Zati itu berarti kan kami ini dakhilun fi mahiyah afrodnya. Ya. Sedangkan bisa saja semua makulat yang 10 atau 9 arad ini bisa saja dia itu memang afrod di bawahnya beda-beda mahiyahnya, tapi dia kharij an mahiyati afrodihi, berada di luar mahiyah afrodnya, bukan zati, bukan sesuatu yang masuk dalam mahiyah afrodnya, sehingga ketika itu dia bukan lagi jins tapi arad am. Gitu ya. Li jawazi ayakuna ma tahtahu umuran mukhtalifatan bil haqiqati wa huwa aradun laha. Gitu ya. Fayakunu hina idzin aradan 'amman la jinsan. Wa 'ala taqdiri jinsiyatiha. Oke, andai kita anggap bahwa dia itu zati bagi mahiyah di bawahnya. Lam yathbut kaunuha ajnasan 'aliyatan li jawazi. Tadi yang disinggung adalah bisa jadi dia bukan jins. Selanjutnya kalaupun jins bisa jadi dia bukan jinsun ali. Sedangkan untuk jadi makulat dia harus Jinsun Ali. bisa dipastikan bahwa dia jinsun ali. Dibantah, bisa jadi bukan jinsun ali. Kenapa? Li jawazi. Lagi-lagi dalilnya li jawazi. Li jawazi itu berarti apa? Tajwizul aqli. Li jawazi ayakuna ma tahtaha anwa'an haqiqiyyah. Ya. Bisa jadi afrod di bawahnya itu anwa'. Kalau afrod di bawahnya anwa', maka kam, kaif dan seterusnya itu jinsan munfaridan la aliyan. Ketika itu dia menjadi jinsun munfarid. Kenapa jinsun munfarid? Karena jinsun munfarid itu yang di atasnya tidak ada jins, tapi di bawahnya anwa'. Gitu ya. Wa yakun asnani minha. Kemungkinan selanjutnya atau bisa jadi ithnani minha wa akthar dakhilan tahta jinsin akhar. Fayakunu jinsan mutawassitan in kana ma tahtahu ajnasan aw safilan in kana ma tahtahu anwa'an. Bisa jadi misalkan kaif itu masuk ke dalam kam. Bisa jadi idhofah itu masuk ke dalam kaif. Jelas kan nih? Kalau misalkan kaif itu berada di bawah kam. Kalau kaif itu berada di bawah kam. Dan di bawah kaif ini dilihat, kalau di bawah kaif itu merupakan anwa', maka kaif sudah bukan makulat lagi, sudah bukan jinsun ali lagi, tapi apa? Jinsun safil. Kenapa? Karena di atasnya ajnas, di bawahnya anwa'. Atau di bawah kaif ajnas. Nah, jadi kaif masuk ke kam, dan di bawah kaif ada jinsun lain, yaitu misalnya idhofah. Maka ketika itu kaif bukan jinsun ali, tapi jinsun mutawassit. Jelas ya? Fayakunu jinsan mutawassitan in kana ma tahtahu ajnasan aw safilan in kana ma tahtahu anwa'an. Walam yathbutil hasr. Dan itu yang pertama tadi bantahan yang mempermasalahkan dia itu bisa jadi bukan jins. Kalaupun jins bisa jadi tidak ali. Andai pun jinsun ali bisa jadi tidak asyara doang. Jelas ya alur bantahannya. Pertama bisa jadi dia bukan jins. Yang kedua bisa jadi dia meskipun jins tidak ali.
Andai pun dia jinsun ali, bisa jadi bukan 10 doang. Ini yang 9 saja. Ya, atau bukan 9 doang. Ya. Bisa aja walam yathbutil hasr, bisa jadi bukan 9 doang. Li jawazi jinsin alin lil a'rad mughayirin litis'atil madhkurah. Bisa jadi ya, secara logika ada jinsun ali lain bagi a'rad, yang mana jinsun ali tadi mughayirin litis'atil madhkurah, yang tidak termasuk 9 yang disebutkan. Jelas ya? Jadi bisa jadi secara logika sah-sah aja kalau nanti kemudian ada jinsun ali lain bagi a'rad di luar dari 9. Ada dalil jawaznya nggak tadi? Kenapa? Tadi ada dalil jawaznya nggak tadi? Nggak perlu. Ya, dalil jawaz itu badihi, jelas secara logika sah-sah aja, bisa aja secara logika. Nah, tapi semua bantahan ini bisa dijawab dengan mudah sekali. Apa jawabannya? Istiqroh. Iya, ini kan kita bilang apa? Istiqroh. Makulat itu terbatas pada 10 itu dalilnya istiqroh nakis. Kenapa kamu bantah dengan tajwiz akli? Gak bisa tajwiz akli. Datangkan mana afrod? Datangkan afrod yang membuktikan ucapan kamu bahwa ada jinsun ali lain. Gitu. Selanjutnya kita akan mempelajari definisi-definisi dari makulat yang asyarah kan? Definisi itu kan apa? Mu'arifun ala thalathatin qusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Ya, tidak keluar dari had, rasam, tarif lafzi. Tarif lafzi bukan definisi itu. Tinggal 2, had, rasam. Kira-kira nanti akan disebutkan apakah dia had atau dia rasam. Bisa nggak pakai had? Kalau pakai had harus tersusun dari dzatiyah. Ya, jinsun qarib, faslun qarib, atau jinsun ba'id, faslun qarib. Faslun qarib. Kalau rasam ada 2 juga, rasam tam, rasam nakis. Kalau rasam tam harus tersusun dari jinsun qarib dengan khosos. Kalau rasam nakis tersusun dari jinsun ba'id dengan khosoh, atau tersusun dari arodiyat. Ya, arodiyat, ya, khawas yang banyak sekali, yang secara satu persatu dia tidak khusus bagi mahiyah tertentu, tapi secara keseluruhan dia khusus bagi mahiyah tertentu. Ada di Saudi itu. Nah, secara logika bisa nggak makulat yang 10 ini kita definisikan menggunakan hadtam? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau hadtam kan harus jinsun qarib, faslun qarib. Dia ini jinsun ali. Kalau jinsun ali dia nggak punya jins, maka nggak bisa kita pakai had, mau itu had tam ataupun had nakis. Bisa nggak pakai rasam tam? Nggak bisa, karena rasam tam tersusun dari jinsun qarib dengan khosoh. Sedangkan ini jinsun ali, tidak ada jins di atasnya, maka nggak bisa juga pakai rasam tam. Akhirnya definisi yang akan datang nanti semuanya adalah rasam nakis. Tsumma inna ma yati laisa tahdidan, bukan had di hadhil maqulat. Bukan had bagi makulat-makulat ini. Ya, anna basaid, karena makulat-makulat ini basaid. Apa itu basaid? Basaid itu artinya tidak tersusun dari jinsun wa faslun. Mahiyanya tidak murokabah. Wat tahdid la yakunu illa lil murokabah. Sedangkan had itu hanya berlaku pada sesuatu yang mahiyanya itu murokabah min jinsin wa faslin. Wala yasihu aidan an tursama rasman taman. Enggak bisa juga pakai rasman tam, karena rasman tam la yumkin illa bi akhdhil jinsi fihi. Rasman tam harus ada jinsnya. Wala jinas al aliyah la jinsalah. Lakin yasihu an tursama rasman naqisan, tapi bisa pakai rasman naqis ka qaulihi fi ta'rifil jauhar. Nah, ini sebetulnya contoh doang. Mana sih contoh rasm naqis dalam mendefinisikan makulat? Mana contohnya? Contohnya ketika falasifah mendefinisikan jauhar, mereka mengatakan jauhar itu maujudun la fi maudhu'. Maujudun la fi maudhu'. Nah, ini meskipun contoh, tapi contoh yang maksudun lidatihi. Artinya apa? Musonif syarih memberikan contoh ini sambil ingin menjelaskan ini loh definisi jauhar menurut hukama. Gitu ya. Ini adalah definisi jauhar menurut ulama. Apa itu definisi jauhar menurut ulama?
Maujudun la fi maudhu'. Karena nanti beda lagi definisi jauhar menurut mutakalimin. Kalau menurut mutakalim itu maujudun mutahayyizun bidzatihi. Gitu ya, beda. Nanti akan dibahas. Hafalkan tuh. Jadi definisi jauhar menurut hukama apa? Maujudun la fi maudhu'. Untuk memahami ini kita harus paham bahwa al-ma'lum itu terbagi tiga. Yang pertama ma'lum yang iqtadat dzatuhu wujudahu. Ini wajib. Gampang lah, intinya ma'lum itu ada wajib, mustahil, mungkin atau jaiz gitu ya. Kalau mustahil itu iqtadat dzatuhu adamahu. Itu Mustahil. mustahil. Yang ketiga la taqtadi dzatuhu wujudahu adamahu. Itu disebut dengan mungkin atau jaiz. Jadi jaiz itu zatnya seperti zat Zaid. Zat Zaid itu tidak menuntut dia ada, tidak menuntut dia tidak ada. Jadi zat Zaid sah-sah saja ada dan sah-sah saja dia tidak ada. Beda dengan sekutu Allah. Sekutu Allah itu zatnya itu sendiri menuntut dia tidak ada. Beda dengan apa? Zat Allah, zatnya itu sendiri menuntut bahwa dia harus mawujud. Sesuatu yang mungkin itu terbagi dua. Suryani itu apa? Ini apa? Zat mungkin itu terbagi dua. Yang pertama adalah zat mungkin itu mukhtas bisyai, khusus bagi sesuatu, dan khususnya itu secara suryani. Secara suryani itu apa? Artinya dia masuk menyatu dengan tempatnya. Seperti apa? Seperti warna kulit. Gitu ya. Seperti ukuran tubuh. Ukuran tubuh itu kan apa? Menyatu dengan tubuh itu sendiri. Ya, berarti ukuran itu apa? Mukhtasun bil jismi. Sari, ya sarin, harusnya sarin, tapi ini biar jelas bahwa ini diambil dari Saro Yasri. Sarin fihi, ya masuk ke dalam tubuh. Menyatu dengan tubuh itu sendiri. Dengan gambaran kita nggak bisa menunjuk ukuran tanpa menunjuk tubuhnya. Ya, bahasa Arabnya apa? Bihaitsu takunu al-isyaratu ila ahadihima ainal isyarati ila al-ukhra. Gitu ya. Kalau kita menunjuk tubuh, kita akan menunjuk ukurannya. Kita menunjuk ukuran tubuh, kita akan menunjuk tubuhnya. Sama warna tubuh. Nah, warna tubuh itu apa? Sesuatu yang mungkin mukhtas bi syai' sarin fihi bihaitsu takunu al-isyaratu ila al-laun hiya 'ainul isyarah ila al-jism. Wal isyarah ila al-jism hiya 'ainul isyarah ila al-laun. Itu disebut dengan suryani.
Seperti hululul alwan fil ajsam, hululul maqadir fil ajsam, hululul idhafah fil ajsam, ya hululul bunuwah fil ajsam, hululul tul fil ajsam. Begitu. Ada lagi Toryani. Toryani itu apa? Toryani itu kebalikan dari ini. Mukhtas dengan sesuatu tapi laisa ala sabili as-sarayan. Seperti apa? Ya seperti air di gelas. Kita bisa hanya menunjuk airnya saja dan bisa hanya menunjuk gelasnya saja. Bedakan dengan masuknya warna ke dalam tubuh manusia. Gitu ya. Yang ini berarti kan ada apa? Ada tempat, ada yang menempat. Ada tempat, ada yang menempat gitu ya. Ini terbagi dua. Yang pertama, tempatnya tidak butuh kepada sesuatu yang menempat. Yang kedua, tempatnya butuh kepada sesuatu yang menempat. Ini nanti tempatnya disebut apa? Disebut maudhu'. Sesuatu yang menempat itu disebut arad. Jadi arad itu menempat. Bahasa mudahnya apa itu maudhu'? Maudhu' itu tempatnya arad. Bahasa yang lebih muntobitnya apa? Maudhu' itu adalah tempat yang membutuhkan kepada sesuatu yang menempat. Kalau ini tempatnya butuh kepada sesuatu yang menempat. Nah, nanti ini mahalnya disebut maddah atau hayula. Sesuatu yang menempatnya disebut apa? Disebut dengan surah. Disebut dengan surah. Jelas ya? Kita jelaskan satu-satu. Yang mudah dulu di sini. Warna supaya dia terwujud di alam nyata butuh kepada jism yang dia tempati. Kalau nggak ada jism nggak bisa warna itu berdiri sendiri tanpa jism. Jelas ya? Berarti hal sesuatu yang menempat dia yang butuh kepada tempatnya, yaitu maudhu'. Gitu ya? Nah, berarti tempat tidak butuh kepada sesuatu yang menempat. Apalagi? Ukuran tubuh supaya dia terwujud di alam nyata butuh kepada tubuh yang dia tempati. Gitu ya. Suhu panas yang ada di api, dia butuh api yang dia tempati supaya suhu panas itu bisa muncul di alam nyata. Gak bisa suhu panas berdiri sendiri. Jelas ya? Kalau yang ini makanya disebut madah. Sesuatu yang menempatnya disebut surah. Apa itu madah? Madah itu kemarin sudah saya singgung. Dia itu hanya sekedar kuwah qabiliyah, potensi penerimaan. Jadi dia suatu potensi yang kalau ketempelan surah dia akan terwujud menjadi ada. Ini kalamnya falasifah. Jadi menurut falasifah ada sesuatu yang namanya madah, gitu ya. Madah ini kalau ingin kita gambarkan, tapi ini surah takribiyah saja, anggap seperti adonan terigu. Adonan terigu itu kita bisa, dia itu sesuatu yang menerima bentuk apapun, bisa kita bentuk seperti apapun.
atau tanah liat yang basah bisa kita bentuk. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau madah itu tidak punya wujud, dia hanya sekedar kuwah qabiliyah. Nah, kemudian adonan terigu tadi ketempelan surah, ketempelan surah. Surah pertama yang menempel di adonan atau di madah namanya surah jismiyah. Surah jismiyah. Apa itu surah jismiyah? Surah jismiyah itu madah ini kan nggak ada nih, atau katanya tidak punya wujud di alam nyata. Ketempelan surah jismiyah, dia menjadi sesuatu yang sah, bisa kita sebut sebagai jismun, sebagai tubuh. Tubuh apa? Belum ditentukan, hanya sekedar dia jismun. Jismun itu berarti dia punya panjang, lebar, tinggi, punya volume. Tapi jisimnya bentuk apa? Belum ditentukan di surah jismiyah. Setelah surah jismiyah masuk, ada surah lain yang masuk, namanya surah naw'iyah. Surah naw'iyah. Jism itu kan banyak, bisa berbentuk hewan, manusia, bangunan, gitu kan? Nah, surah naw'iyah itu fungsinya dia menta'yin ini jisim apa. Yang tadinya hanya sekedar jisim, dan jisim itu harus dipahami, kita bisa membayangkan tubuh yang tidak terbatas. Bisa kan kita membayangkan sesuatu, dia itu tubuh, punya volume, punya isi, tapi tidak terbatas di alam nyata, mengisi semua ruang alam nyata. Bisa kan? Bisa. Datang surah naw'iyah, membuat dia jadi naw' muayyan minal jism. Apa itu? Misalkan, oh dia menjadi manusia, jelas ya, jadi manusia. Kalian paham kan bagaimana jisim insani, punya kepala, punya kaki, punya tangan, gitu ya. Nah, setelah itu muncul surah terakhir. Surah terakhir itu apa? Disebut surah syakhsiyah. Surah syakhsiyah itu a'rad. Surah syakhsiyah itu a'rad, intinya warna yang nempel dengan dia, tasyakhus, karakter dia, semua yang membuat dia menjadi zaid. Manusia kan banyak. Ketika tempelan surah syakhsiyah, oh manusia ini menjadi zaid, bakar, gitu ya. Ya dari sini sekarang gini, madah itu tidak punya wujud, gitu ya. Atau ya madah itu tidak punya wujud di alam nyata. Supaya dia punya wujud, dia kan hanya sekedar kuwah qabiliyah, potensi penerimaan. Supaya dia punya wujud, butuh kepada yang namanya surah jismiyah dengan surah naw'iyah, gitu ya. Berarti madah itu tempat, tapi butuh kepada sesuatu yang menempati dia. Jelas ya? Dia tempat, tapi dia butuh kepada sesuatu yang menempati dia. Jelas ya? Nah, baru terakhir surah syakhsiyah itu arad. Masuknya ke sini, gitu ya. Jadi setelah sesuatu itu menjadi jism dan naw' muayyan minal jism, maka dia sudah punya tahakkuk, sudah punya real, wujud real, meskipun tidak terlihat. Karena yang kita lihat di alam nyata ini semuanya surah syakhsiyah. Yang kita lihat di alam nyata semuanya ibarat an surah syakhsiyah. Jadi madah tidak terlihat, surah jismiyah tidak terlihat, surah naw'iyah tidak terlihat. Yang terlihat apa? Surah syakhsiyah aja, karena semuanya sudah musyakhas di alam nyata, gitu ya. Nah, dari sini kita paham bahwa apa itu madah, apa itu surah. Dan surah yang merupakan jauhar, surah yang merupakan jauhar itu adalah surah jismiyah dengan naw'iyah, gitu ya. Jadi kita bagi 3, jismiyah, naw'iyah,
Kita kembali ke definisi jauhar. Definisi jauhar apa? Mawjudun la fi mawdu'. Mawjudun la fi mawdu'. Mana mawjud la fi mawdu'? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ini. Ini dia mawjud la fi mawdu'. Ya. Dia mawjud la fi mawdu'. Kenapa? Karena dia itu mahal itu sendiri. Gitu ya. Ya, mawdu' itu kan mahal. Sekali lagi, mahal terbagi dua. Ada mahal yang mawdu', ada yang mahal bukan mawdu'. Mahal yang mawdu' itu mahal yang butuh kepada hal. Jelas ya? Nah gini, mahal terbagi dua, mawdu' dengan mahal biasa yang bukan mawdu', mahal ghair mawdu'. Bedanya apa? Bedanya mawdu' itu mahal yang butuh kepada hal. Nah, kalau mahal yang bukan mawdu' itu mahal yang tidak butuh kepada hal. Madah itu nafsul mahal. Otomatis dia apa namanya? Laisa fi mawdu'. Madah itu nafsul mahal. Otomatis dia laisa fi mawdu'. Gitu ya. Maka ini jauhar. Selanjutnya surah jismiyah. Mawjud la fi mawdu'. Kenapa? Karena dia meskipun mawjud, dia tidak berada di mawdu'. Dia mawjud tapi berada di mahal. Mahalnya bukan mawdu', karena dia berada di madah. Madah itu bukan mawdu'. Dia mawjudun fi mahal ghair mawdu'. Maka dia mawjud la fi mawdu', maka dia jauhar. Sama ini juga. Mawjudun la fi mawdu'. Maka dia jauhar. Gitu ya. Sama ini juga. Ya. Ini jism, katakan ini jism. Mawjud la fi mawdu', maka dia juga jauhar. Karena dia nafsul mawdu'. Jelas ya? Jelas. Dan mawdu itu yang layak saja apa yang yahtaj? Mawdu' yang yahtaj. Jadi apa tuh? Yang di situ? Ini layak saja. Yang ini layak guys. Yang ini atas. Ya, mawdu' ala yahtaj. Layak saja. Mawdu' ala yahtaj. Berarti Oh hubungan iya, oh iya. hubungan apa namanya? Madah dan surah itu kan ketika nggak wakil misalnya belum berarti nggak talazum kan ya? Apanya? Hubungan antara madah sama surah. Nama? Ketika nggak di alam nyata dia nggak talazum. Enggak tahu juga. Maksudnya sah-sah aja kita membayangkan madah doang. Artinya misalnya madah sama jismiyah sama nau'iyah gitu. Ketika dia di realita pasti talazum. Pasti butuh surah gitu, madah butuh surah. Ya, madah butuh surah. Maksudnya tetapi Kalau pengen punya wujud di alam Iya. nyata. berarti ini semua di alam qoblal wakil. Kalau wakil berarti semua Saksinya semua. udah saksiya dan Iya. pasti butuh semuanya kan. Buka halaman 40. Halaman 40, lihat di bawah itu. Fatahassala, ada nggak? Di bawah. Fatahassala. Iya. فتحصل أن قولهم لا في موضوع يشمل الموجود لا في محل أصلا كالهيولة gitu ya. فإنها لم توجد في محل لأنها نفس المحل.
ويشمل الموجود في محل لكن ذلك المحل ليس بموضوع كما في الصورة الجسمية والنوعية فإن كل منهما جوهر حال في محل وهو الهيولة لكن ذلك المحل ليس بموضوع أي لا يقوم ما حل فيه ya. Karena hayula itu la yuqawim al-hal fihi. La yuqawim apa? La yuqawim itu la yaj'al lahu qiwaman. Ya. La yuhaqqiquhu, la yaj'al lahu tahaqquqan. Balil amru as-suratani huma allatani tuqawimani al-hayula. Tapi kebalikannya, justru dua surah inilah yang membuat hayula menjadi punya tahaqquq. Kulun min surah jismiyah wa surah nawiyah itu jauhar. Syamsiyah doang karena syamsiyah itu ibaratun 'anil alwan wal maqadir. Selanjutnya tadi inti pembahasan kita apa? Inti pembahasan kita bahwa ta'rif yang disebutkan di kitab ini bagi makulat yang 10 ini semuanya adalah rosam naqis. Contohnya apa? Rosam naqis pada makulat, contohnya ini ta'rif jauhar dengan maujudun la fi maudhu'. Kemudian Syarih mengatakan di halaman 1 fahuwa khassatun min khawasihi. Karena maujud la fi maudhu'. Maujud itu merupakan khassah bagi jauhar. Jadi maujud itu merupakan khassah bagi jauhar. Kenapa maujud itu merupakan khassah bagi jauhar? Karena maujud ini bukan jins bagi jauhar, ya, bukan jins bagi jauhar dan bukan jins bagi arad. Lihat di bawahnya. Wa inna ma kana al-mawjudu 'aradan 'amman lil jauhari wa kadha lil 'aradi li'annahu law kana jinsan lahuma lama amkana ta'aqqulu shay'in min al-jawahiri wal 'aradi ma'a ash-shakki fi wujudihi id min syartil jinsi an yakuna wuqu'uhu 'ala ma tahtahu min afradin bit tawatu' ma'a kaunihi dhatiyan lima tahtahu. Udah. Jadi kenapa? Kenapa mawujud itu merupakan 'aradan? Yang pertama, mawujud itu tidak mutawati bagi afrodnya. Kenapa mawujud itu arad bagi afrod di bawahnya atau bagi jauhar dengan arad? Karena mawujud itu tidak mutawati bagi jauhar dengan arad. Kenapa tidak mutawati? Apa itu tawatu? Tawatu itu kan apa? Sama. Lafaz kulli yang maknanya itu mutahaqqiq fi afrodnya ala tasawi, secara setara. Sedangkan setara dari berbagai macam hal. Sedangkan wujud itu menempel dulu kepada jauhar, baru menempel kepada arad. Ya kan? Jauhar dulu yang punya wujud, baru arad menempel di jauhar, sehingga arad punya wujud. Jadi mana dulu yang punya wujud? Jauhar dulu, baru arad. Berarti mutawati tidak mawujud bagi jauhar dengan arad, tidak mutawati. Yang kedua, wujud itu bukan zati bagi jauhar dengan arad. Wujud bukan zati bagi jauhar dengan arad. Kenapa bukan zati? Karena sesuatu yang zati itu la yumkin ta'aqqulul mahiyati bidunihi. Maka zatiyan la yumkin ta'aqqulul mahiyah bidunihi. Sesuatu yang zati kita tidak mungkin memikirkan mahiyah tanpa sesuatu tersebut. Kita tidak bisa membayangkan manusia tanpa hayawaniyah dengan natiqiyah. Sedangkan kita bisa membayangkan jauhar tanpa mentasawurkan wujudnya. Maka dari itu, ya, kita bisa mentasawurkan jauhar tanpa mentasawurkan wujudnya, gitu ya. Maka dari itu kita bisa membahas apakah jauhar ini mawujud atau tidak. Jelas ya? Nah, berarti intinya dia bukan jins dan bukan zati. Kalau gitu dia apa? Ya kosong. Selanjutnya, qala fi syarhil maqali'. Dah. Gimana ada, Pak? 20%, 40%. Tadi Apa yang enggak ngerti kira-kira? Gampang kan? Ya, maksudnya baru dengar istilahnya. Ya, ini as-sabru 'inda sadmatil ula. Ini tabrakan pertama dengan ilmu makulat. Jadi harus sabar.
Masuk. Saya ngaji ini 2 kali. Saya ngobrol sama saya Mustafa. Baru kami di Mustafa. Tadi aja beliau ngulang kan merojaan sen Ente juga pada gila. Itu bagus banget yang biru itu kalau mau dibaca sebelum ngaji. Qala fi syarhil matali'. Nah, pembahasan selanjutnya gini. Kita kasih contoh misalkan. Udah dipotong? Udah. Berarti cara menentukan dia itu jeans atau khos atau apa arab itu berarti satu-satu saja. Maksudnya pertama kita takif ke jeans dulu, nggak masuk pindah ke arab, nggak masuk pindah ke khos. Katanya itu pembahasannya ada di syarah, ada di Muqalat Qulaidi itu katanya. Saya belum ngecek juga. Pembahasan itu Saya lihat di sini. Hayawan. Oh, ini dia jauhar. Ism. nggak nyata kok. merah merah Kelihatan. Nami, ghair nami gitu ya. Iya. Hassas, ghair hassas. Nah, insan. Faros. Insan ini isinya apa? Hayawan tambah natik. Faros isinya apa? Hayawan plus tambah sohil. Jismun pasti jauhar kan? Iya. Jismun nami pasti jauhar juga. Jism ghair nami yaitu jamad pasti jauhar juga. Hayawan pasti jauhar juga. Kenapa begitu? Karena definisi jism pasti ada jauharnya karena dia jinsun bagi jism. Kalau kita pengen bikin definisi jism jangan duluan. harus tersusun dari jins dari jism dengan faslun ya kan? Berarti kita bisa bilang misalnya jismun itu adalah jauharun murakkabun minal madah wasurah. Misalkan. Nah, murakkab minal madah wasurah itu faslun ya misalkan. Berarti jauhar masuk ke dalam mahiyah jism. Jism ghair nami yaitu jamad. Apa definisinya? Definisinya adalah jism ghair nami misalnya. Jamad adalah jism ghair nami. Di jism ada jauharnya kan? Iya. Ya kan? Nah, berarti jauhar juga masuk ke sini. Ini disebut jauhar juga, ini disebut jauhar juga. Dan seterusnya. Hayawan juga, insan disebut jauhar juga kan? Iya. Hayawan disebut jauhar juga. Masalahnya apakah natik dengan sohil ini disebut jauhar juga? Gitu ya. Nah, ini yang ingin kita bahas. Ini yang dibahas oleh musannif selanjutnya. Karena beliau sedang membahas apa? Sedang membahas ta'rif jauhar. Jadi beliau istitrad ke sini. Apakah jauhar apakah dalam natik mahiyah natik itu tersusun dari jauhar atau apakah dia bisa disebut jauhar atau tidak? Gitu ya. Gimana kemungkinannya? Kita kasih kemungkinan. Di sini andai natik itu jauhar, berarti katakanlah di sini natik. Gitu ya. Katakanlah di sini sohil. Ya. Ini nggak sahih banget seperti ini, tapi kan kalau natik itu jauhar, berarti dia afrod dari jauhar kan? Iya. Kita cantumkan di sini. Sekarang natik jauhar, sohil jauhar. Apa yang membedakan natik dari jauhar yang lain? Apa yang membedakan natik dari sohil? Harus punya faslun kan?
Iya. Nah, kita punya jinsnya nih, apa itu jauhar. Nah, kita harus punya fasul yang membedakan natik dengan Sohil. jawahir yang lain. Misalkan kita bilang natik itu jauhar tambah sesuatu yang lain di sini. Sohil itu jauhar tambah sesuatu yang lain di sini. Sesuatu yang lain ini nih, katakanlah A. Fasulun bukan dia? Faslun. Fasulun kan? Iya. Nah, tadi kita bilang fardul masalahnya, konteks pembahasannya bahwa jauhar itu masuk ke dalam fusul. Oh, berarti kalau A ini merupakan jauhar juga, berarti nanti A kita taruh juga di sini. Gitu kan? Iya. Ini B. Taruh juga di sini. Apa yang membedakan A dengan B? Kan sama-sama jauhar. Apa yang membedakan A dengan natik? Kita susun lagi jauhar tambah C. Jauhar tambah D. Nanti C masuk lagi ke sini. Dan seterusnya. Intinya apa? Kalau jauhar itu masuk ke dalam fusul, akan terjadi tasalsul. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau jauhar masuk ke dalam fusul, maka fusul ini akan bersama-sama dengan jawahir yang lain, akan mustarikah dengan jawahir yang lain fi kaunihi jauharon, sehingga dia butuh faslun yumayyizuhu an baqil jawahir. Kalau butuh faslun yumayyizuhu an baqil jawahir, faslunnya faslun itu juga jauhar dan dia butuh faslun yang lain dan seterusnya. Itu inti masalahnya. Qala fi syarh al-matali' wa'lam anna al-khilaf lam yaqa' fil jawhari hal huwa jinsun lil jawahir allati hiya anwa' aw la. Ada enggak? Ada. Wa'lam, ketahuilah anna al-khilaf tidak ada perbedaan. Lam yaqa' fil jawhar. Intinya tidak ada perbedaan mengenai jauhar, bahwa hal huwa jinsun lil jawahir allati hiya anwa' amla. Ini ulama sepakat bahwa jauhar itu jinsun lil anwa'. Ulama sepakat jauhar itu jinsun lil anwa'. Fa inna dzalika mimma la yashtabihu ala ahadin. Itu daruri. Semua orang paham. Ini anwa'. Kenapa? Karena insan pasti tersusun dari jins dengan fasol. Jinsnya, karena jauhar itu jinsul ajnas, pasti ujung-ujungnya ada jauharnya, ya. Fa inna dzalika mimma la yashtabihu ala ahadin bal al-khilaf fi anna al-jawhar hal huwa jinsun li kulli ma yasduq alaihi ta'riful jawhar am la. Tapi ulama beda pendapat. Apakah jauhar itu merupakan jenis bagi semua yang yasduq alaihi ta'riful jauhar am la? Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ulama beda pendapat apakah jauhar itu merupakan jins bagi fusul atau tidak. Karena secara zahir ta'rif jauhar itu berlaku juga kepada fusul. Gitu ya. Maujudun la fi mawdu' itu berlaku di natik. Maujudun la fi mawdu' itu berlaku di zahir. Jelas ya? Tapi yang secara tahqiq meskipun definisi jauhar itu masuk ke dalam fusul, tapi fusul itu bukan jauhar. Ini jauhar bukan jins bagi fusul karena melahirkan ini. Jelas ya? Yes. Itu maksud dari, paham ya ibaratnya? Gampang kan? Kalau pertanyaan ini beginilah ibarat ilmu akhlak ya. Wa'lam anna al-khilaf lam yaqa' fil jauhar hal huwa jinsun lil jawahir allati hiya anwa' am la. Ini apa? Ulama sepakat bahwa jauhar itu jenis bagi nawa', mau itu nawa' hakiki ataupun nawa' idhafi.
Nawa idhafi itu jinis. Nawa hakiki itu ya nawa beneran. Fa inna dzalika mimma la yashabihu ala ahadin. Balil khilaf, yang khilaf itu apa? Khilaf itu apakah jauhar itu jinis bagi fusul atau tidak? Kenapa? Karena ta'rif jauhar mawujud la fi mawdu itu berlaku bagi fusul. Tapi setelah diteliti ternyata nggak bisa fusul dikatakan jauhar. Tapi di sini ibaratnya apa? Ibaratnya balil khilaf fi anna jauhar hal huwa jinsun li kulli ma yasduq alaihi ta'riful jauhar. Aula, gitu ya. Apa itu kulli ma yasduq alaihi ta'riful jauhar? Apa itu? Fusul. Nawur dengan fusul. Fusul. Gitu ya. Ittifaq fi nawur. Tapi khilafnya apakah semua yang shadaqa alaihi ta'riful jauhar disebut jauhar? Yang mana di situ termasuk apa? Termasuk fusul juga. Jawabannya seperti tadi, tidak bisa. Lihat di bawah. Wal haqqu annahu laisa jinsan laha id law furidu, ada enggak? Wal haqqu annahu laisa jinsan laha. Jadi yang benar adalah jauhar itu bukan jenis bagi fusul. Kenapa? Id law furidu anna jauhar jinsun lil fasli la lazima an yakuna al faslu mahiyatan murakkabatan min jinsin wal jauhar wa faslin akhar yumayyizuhu amma adahu wa hina idin فيحتاج الفصل الثاني إلى فصل آخر يميزه عما شاركه وذلك الفصل المميز أيضا مندرج تحت الجوهر ويشتق عليه تعريف الجوهر فيحتاج لفصل آخر وهكذا فيتوقف تعقل الماهية بالكنه والحقيقة على تعقل فصول لا نهاية لها وهو محال فتعين أن الجوهر ليس جنسا للفصول وإنما هو جنس للأنواع المندرجة تحته لا للأنواع وللفصول. Terus kalau gitu jauhar itu bagi fusul apa? Balil jauharu bin nisbati lil fusul aradun am. Jadi jauhar itu arad am bagi fusul, bukan jins bagi fusul. Kan ya? Makanya ini kan ta'rif jauhar berlaku bagi fusul. Ya, berlaku min jihati kaunihi aradun aman. Gitu ya. Nah, berarti jauhar itu di luar mahiyah fusul. Bukan dzati bagi fusul, tapi aradi. Dah. Wa qad ankara al-mutakallimuna aktsara hadhihi al-aqsam. Mutakallimun ya, Asy'ariyah, ya, Maturidiyah itu mengingkari kebanyakan makulat yang 10 ini karena mereka hanya mengakui 3, jauhar, kaif dengan ain. Dan ain pun namanya diganti sama mutakallimun disebut kaun. Disebut kaun, bukan ain. Sisanya terus selain 3 itu, selain jauhar dengan kaif dengan ain, kemana? Apakah mau dihilangkan? Padahal wujudnya terasa. Ukuran itu ada gitu. Kita menyaksikan adanya ukuran kita ya. Qala Ibnu Subki, al-asahhu anna nisaba ya arad nisbiyah. Yang benar arad nisbiyah itu wal idhafat. Nah, ini berarti atful khas 'alal 'am. Karena idhofat juga arad nisbiyah. Bedanya apa? Bedanya kalau arad nisbiyah selain idhofah itu nisbahnya 1 aja. Kalau idhofah itu nisbahnya ada 2. Nisbah mutawaqqifah ala nisbah. Jadi nisab dengan idhofat umurun i'tibariyah. Umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah itu nggak punya wujud. Tapi akal kita mempertimbangkan adanya hal tersebut. Ayyatabiruhal aqlu la wujudiyatun bil wujudil khariji. Apa itu wujud khariji? Wujud khariji itu jadi apa namanya? Arad nisbiyah itu tidak punya wujud khariji. Tidak punya wujud khariji. Wujud ada 2 ya, ada khariji, ada zihni. Ada khariji, ada zihni. Khariji kita jelaslah ada di alam nyata. Apa itu zihni? Wujud zihni itu misalkan kita membayangkan api di pikiran kita. Mahiyah api yang kita bayangkan itu benar-benar ada di pikiran kita. Benar-benar api dengan zatnya api. Tapi yang beda apa dengan api di alam nyata? Jadi kalau kata orang yang mengatakan adanya wujud zihni, yaitu falasifah mengatakan adanya wujud zihni. Mereka yang mengatakan wujud zihni, mereka bilang api yang ada di pikiran kita itu api yang sama dengan yang ada di alam nyata.
Jadi api ada di pikiran kita bidzatiyatihi, dengan zatnya api itu sendiri. Tapi kenapa tidak terbakar pikiran kita? Karena beda zorofnya. Beda zorfun lil wujud. Jadi ahkamun nar yang membakar, memanaskan, itu berlaku kalau zorof wujudnya itu fil kharij. Tapi kalau zorof wujudnya itu fil dhihni, la yatarattab alaihi ahkamun nar. Tapi zat apinya ada. Ya. Wal hukama qalu biwujudi jami'i hadhihi al-aqsam. Hukama mengatakan semua yang 10 ini ada. Di mana anna ba'daha mawjudun fil a'yan wa ba'daha mawjudun fil adhan. Nah, ini perlu dikritisi enggak? Hukama mengatakan semua yang 10 ini mawjudun fil a'yan, bukan fil adhan. Semuanya mawjudun fil a'yan, bukan fil adhan. Jelas ya? Jadi kalimat ba'daha mawjudun fil adhan itu perlu dikritisi enggak? Semuanya ada fil a'yan. Gitu ya. Ini kan kesannya apa? Ada yang tidak ada fil a'yan, mawjudnya fil adhan. Enggak. Hukama mengatakan semuanya ada fil a'yan. Wa dhahaba aktsarul mutakallimin ila annaha 'adamiyah la wujuda laha fil kharij. Kebanyakan mutakallim mengatakan makulat yang 10 ini atau ini kemana-mana An-nisab wal idhafat ya. Nisab wal idhafat itu 'adamiyah, tidak ada. La wujuda laha fil kharij, tidak punya wujud di alam nyata. Wastathnau al-ain, kecuali satu yaitu ain. Ain itu a'rad nisbiyah karena tasawur ain butuh pada tasawur tempat sehingga dia nisbi. Tapi dia punya wujud menurut hukama. Kama qalahu fi at-tawali', sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Qadhi Al-Baydawi dalam kitab Tawali' wa ghairihi. Apa itu ain? Ain itu husulul jismi fil makan kama sayati. Fa innahum yaquluna bi wujudihi fil kharij kama naqalahu Zarkashi. Faidatun qala Syab Al-Khafaji, ini faidah lughah ya. Isti'malul jauhar li muqabilil 'arad muwallad. Jauhar di sini kan apa? Ada lafaz jauhar. Jauhar itu apa? Apa namanya? Mawjudun la fi mawdu'. Isti'malu lafzil jauhar li ma'na mawjudun la fi mawdu' itu muwallad. Muwallad itu apa? Enggak ada di zaman Rasulullah pemakaian jauhar dengan makna tersebut. Ya, tapi makna tersebut dikenal ketika ada penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dunia Arab, yaitu di zaman Abbasiyah. Baru muncul istilah tersebut. Jadi muwallad. Walaysa fi kalamil Arabi bihadzal ma'na. Amal jauhar al-ma'ruf. Adapun jauhar yang kita kenal apa itu? Lu'lu'. Mantannya ada apa ya? Lu'lu namanya. Apa? Mutiara, yang artinya mutiara, maka itu mu'arrab. Apa itu mu'arrab? Mu'arrab itu wadi'nya bukan orang Arab, tapi orang ajam, tapi kemudian masuk ke dalam bahasa Arab dan dipakai di zaman itu. Kata serapan. Waqila Arabi, menurut satu pendapat Arabi. Nah, ini nanti lihat perbedaan muwallad dengan mu'arrab dengan Arabi di Hasyiah Attar halaman 14-15. Lihat aja di Hasyiah Attar lah. Di pasti pembahasannya. Ya, dan istirahat dulu.